Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil wawancara kami yang berjudul Pendidikan di Masa Orde Baru dan Pengaruhnya Hingga Sekarang. Semoga hasil wawancara kami dapat bermanfaat dan memberikan ilmu kepada kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Priska Alfadil Aska sebagai presenter pada video kali ini. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi pendidikan pada masa Orde Baru? Pendidikan pada masa Orde Baru itu dimulai sejak tahun 1968 sampai dengan 1998 dan di sini mengalami transformasi menjadi pendidikan terpusat dan sentralistik. Pendidikan pada masa Orde Baru itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menekankan pendidikan untuk meningkatkan ekonomi nasional dan stabilitas nasional. Pendidikan pada masa Orde Baru ini juga dilakukan dengan pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan serta dengan mengikuti kurikulum yang lebih efektif dan efisien berdasarkan manajemen by objektif. Yuk kita cari lebih lanjut lagi tentang apa saja yang ada pada pendidikan pada masa Orde Baru ini. Kakak, izin bertanya, Ya. apakah boleh? Boleh. Apa saja sih kebijakan yang ada pada masa Orde Baru? Jadi beberapa kebijakan pada masa Orde Baru itu ada yang pertama ada masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Jadi kebijakan ini diwujudkan melalui surat keputusan bersama atau SKB melalui 3 menteri, di mana 3 menteri ini terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Agama. Jadi tujuannya ini mereka memberikan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahwa lulusan madrasah itu setara dengan lulusan sekolah umum. Oke, sudah segitu aja kak? Ya. Oke, terima kasih ya kak. Oke teman-teman, telah dijawab dengan kakak siapa? Raisya. Oke, berarti sekarang kita cari lagi yang lain yuk. Ada A lagi berdiri. Kita samperin yuk. Maaf mengganggu waktunya, aku boleh tanya? Boleh. Kenapa ya? Apa saja sih kekurangan dan kelebihan pada pendidikan pada masa Orde Baru? Oke, sebenarnya kelebihan dan kekurangan pada pendidikan masa Orde Baru ini ada banyak ya Teh ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Nah, yang pertama ada kelebihan pendidikan masa Orde Baru. Yang pertama adanya pendidikan masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena investor yang membantu menjadi ekonomi menjadi lebih stabil dalam krisis ekonomi. Yang kedua ada meningkatnya kualitas pendidikan. Kenapa demikian? Karena kurikulum yang ada pada pendidikan masa Orde Baru ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien, sehingga murid bisa dikatakan tidak membutuhkan guru lagi untuk menjadi lebih paham. Nah, yang kekurangannya sebenarnya ada banyak juga ya, tapi di sini seperti yang kayak tadi, saya akan menjelaskan beberapa saja. Nah, yang pertama berkurangnya kualitas guru dalam berpendidikan. Kenapa sih bisa jadi kurang kualitas pendidikan guru itu? Nah, dengan adanya pendidikan masa Orde Baru ini, guru tidak lagi dibutuhkan, sepertinya begitu. Yang dimana menjadi guru jam terbangnya kurang dalam kerja lapangan. Kayak gimana kerja lapangan? Bisa dibilang seperti kayak mengajar pada di depan murid, mengajar pendidik, anak siswa SD kelas 6 dan lain sebagainya. Nah, yang dimana dengan kurangnya mengajar, guru-guru menjadi lebih kurang relevan, yang berakhiran guru menjadi berkurang kualitas. Nah, yang kedua ada pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan masa Orde Baru ini adanya penegasan dan kekerasan yang untuk menjadi lebih tekun. Tetapi ada saja guru yang melewati batas sehingga bisa dibilang hak langgar asasi manusia. Gitu Teh. Oke, gitu aja. Ya, mungkin gitu saja dari saya. Oke, dengan siapa? Dengan Mas Dias Muhammad Rafiq. Oke, terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Kak, maaf mengganggu waktunya. Aku mau bertanya, boleh? Boleh.
Apa saja sih dampak tentang pendidikan pada masa Orde Baru? Dari mulai diterapkannya sekolah dasar 6 tahun, yaitu sekolah dasar IMPES. Lalu dengan adanya kualitas guru yang rendah, seperti kualitasnya yang lebih rendah, yaitu inovasi atau kualitasnya yang buruk. Oh, udah itu aja Kak? Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman dampak yang terjadi pada masa Orde Baru. Terima kasih ya Kak. Dengan Kakak siapa? Priska. Oke. Kakak, aku mau tanya boleh? Oh, boleh. Bagaimana sih SKB 3 Menteri diterapkan pada masa Orde Baru? Nah, jadi SKB itu adalah surat keputusan bersama. Jadi surat keputusan bersama 3 menteri itu pada masa Orde Baru bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan Islam kepada pendidikan umum. Nah, dalam SKB ini ada poin-poin penting. Yang pertama itu pengakuan lulusan madrasah. Jadi lulusan madrasah itu diakui agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan umum. Nah, yang kedua pengakuan ijazah. Jadi, ijazah yang diterbitkan oleh madrasah dapat diterima secara resmi oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu bantuan sarana dan prasarana. Jadi, para madrasah ini berhak mendapatkan bantuan baik sarana maupun prasarana, baik dari fasilitas maupun infrastruktur. Nah, yang keempat yaitu pembaharuan madrasah dan pesantren. Jadi, madrasah dan pesantren ini dibentuk oleh pemerintah baik dari fisik maupun non-fisik. Nah, dan yang terakhir yaitu integrasi kurikulum. Jadi dari madrasah ini ada 70% pengetahuan umum yaitu pendidikan dan 30% pengetahuan agama. Jadi itu tuh SKB 3 Menteri kebijakan-kebijakannya. Oh, terima kasih ya Kak atas informasinya. Oke, Dengan sama-sama. Kakak siapa? Dengan saya Tasyana Fitri Saragi. Oke. Lihat tuh ada tete-tete yang lagi jalan. Kita samperin yuk. Tete, aku mau tanya dong, boleh gak? Boleh. Maaf ya mengganggu waktunya. Apa saja sih pelajaran yang bisa diambil dari pendidikan Orde Baru untuk memperbaiki pendidikan saat ini? Jadi pelajaran yang dapat diambil dari pendidikan Orde Baru untuk memperbaiki pendidikan saat ini adalah yang pertama, pendidikan yang merata. Dulu pemerintah pada masa Orde Baru berusaha supaya semua anak-anak itu bisa sekolah, termasuk anak-anak di daerah terpencil maupun tidak. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, hal tersebut bisa dilanjutkan supaya pendidikan semakin merata. Yang kedua, sekolah kejuruan. Jadi pendidikan vokasi itu dulu dikembangkan untuk menciptakan lulusan-lulusan yang siap kerja di bidang industri. Hal tersebut juga penting di masa sekarang ini untuk menghasilkan lulusan-lulusan siap kerja di bidang industri. Yang ketiga ada integrasi pendidikan Islam. Dulu pada saat pemerintah Orde Baru, madrasah sudah diakui dalam sistem nasional. Sekarang bisa ditambahkan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Yang keempat ada guru. Guru merupakan peran penting dalam pendidikan. Jadi guru perlu pelatihan, kesejahteraan dan kebebasan dalam mengajar. Yang kelima itu ada kurikulum. Dulu pada saat pemerintah Orde Baru, kurikulum yang dipakai itu sangat kaku. Tapi sekarang kurikulum yang dipakai itu harus fleksibel, sesuai dengan kebutuhan kerja dan mengembangkan skill abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kreatif. Jadi pendidikan di masa Orde Baru itu harus digabungkan dengan inovasi baru supaya pendidikan di Indonesia pada masa ini bisa lebih berkembang dan siap bersaing secara global. Oh gitu ya Kak, terima kasih ya Kak. Dengan Kakak siapa? Ulima Zulaika. Oke. Jadi, kesimpulan dari video yang kami tayangkan kali ini adalah pendidikan di masa Orde Baru memiliki sisi baik dan buruk tersendiri. Pemerintah berhasil memperluas akses sekolah dan mengembangkan pendidikan Islam. Tetapi, sistemnya masih terlalu kaku dan kurang memberi kreativitas. Dari pengalaman tersebut, kita dapat belajar tentang pentingnya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman supaya pendidikan sekarang bisa lebih maju dan relevan. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai bersama narasumber kita, Bapak Namin. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai tema pendidikan pada masa Orde Baru dan pengaruhnya hingga saat ini. Oke, baik Bapak. Sebelumnya saya Priska Fadil Aska izin bertanya, bagaimana sih kondisi pendidikan pada saat Orde Baru?
Ya, pada masa pendidikan Orde Baru ya, yaitu adalah sangat kurang. Artinya gini, pendidikan masa Orde Baru itu satu, memang dari segi pendidikannya belum begitu memahami atas apa yang telah diberikan semua ke siswa maupun ke mahasiswanya, dikarenakan pada waktu itu semua pendidik itu belum memiliki sifat yang dapat meningkatkan untuk pendidikan, dikarenakan ya belajar pendidikan pada waktu itu masih kurang. Nah, setelah ya pada masa rejimnya Presiden Soeharto pada waktu itu, pendidikan ya mulai ada yang namanya disebut pendidikan SD Impres. Nah, itu ada peningkatan sehingga seluruh pelosok tanah air di Indonesia itu ya merata, pendidikan itu mulai ada. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang sifatnya buta huruf atau tidak bisa membaca. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya Raisya Rio Pasha. Dengan pengalaman Bapak di era Orde Baru ini, kebijakan apa saja yang ada pada era Orde Baru tersebut? Ya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru pada waktu itu, setiap pendidik ya harus dapat mengikuti pembelajaran yang lebih meningkat lagi. Contoh seperti ini, tadi bantunya adanya pendidikan non formal seperti pendidikan di madrasah ya, itu disertakan untuk masuk bareng-bareng kerjasama untuk peningkatan pendidikan di zaman itu adalah memprioritaskan untuk membangun baik di perekonomian maupun di pertanian dan pembangunan. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, baik. Sini ada pertanyaan juga nih Pak, tentang mengenai menurut Pak Naming sendiri kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru apa aja nih Pak? Kan tadi udah disebutin kekurangannya. Iya. Nah, apakah ada kelebihannya dan mungkin ini lebih ke arah kelebihan atau kekurangannya Pak? Ini kelebihannya. Kelebihannya pada zaman Orde Baru itu ya, adalah bisa meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seperti ya ini tadiannya kurikulum yang ada di kita itu sangat baik menurut pada waktu itu, sehingga ya dari Malaysia, Singapura, Thailand itu menggunakan sistem kurikulum kita pada waktu itu. Itu kurikulumnya bagus, cuman sifatnya ada perubahan sedikit, dirubah ya. Sepertinya di sini ada yang perubahan itu ada MBO ya, itu atau SKB 3 itu perubahan. Jadi bukannya diganti enggak, yang dulu itu enggak diganti. Jadi dirubah, ditingkatkan semacam itu. Apalagi kan sekarang ada kurikulum merdeka ya Pak ya, yang baru. Nah, iya. itu kalau saya lihat tentang kurikulum merdeka ini lebih ke arah project ya Pak. Project. Jadi pendidik atau murid-murid jadi lebih paham mengenai project-project ini, jadi lebih tekun mungkin. Iya. Dan mengerjakan secara tepat waktu, istilahnya begitu. Nah, itu kelebihannya untuk pendidikan masa Orde Baru. Nah, untuk kekurangannya mungkin ada mau yang ditemani tadi Pak, selain yang tadi ada pemaksaan atau kurang tekun. Iya. Jadi ada kekurangannya gini, Jadi kekurangannya pada waktu rejim Orde Baru itu, pendidikan itu tidak maksudnya gini, pendidikan pada masa Orde Baru atau rejimnya Soeharto itu kurang begitu meningkat, karena ya, terlalu banyak larangan-larangan pada waktu itu. Seperti ini ya, mahasiswa pada zaman itu tidak boleh mengikuti
politik. Tidak boleh mengikuti apa seperti demo gini gitu, macam tertutup semuanya. Sekarang lagi bebas ya. Iya, kemana-mana. iya sekarang bebas. Jadi sekarang itu itu semacam itu ada semacam asasi manusia. Iya, demokrasi. Demokrasi. Iya, jadi lebih ke arah ini ya Pak ya. Iya. Bebas mau ini nggak apa-apa. Dulu juga cuek gitu. Ya. Cuek. Oke. Baik, terima kasih Pak Danu atas penjelasan dan kekurangannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada teman saya, silakan. Izin Bapak, Ayo, saya Mangga, Pusra Sok. Agustina, izin bertanya. Jadi dampak apa aja sih dari masa pendidikan Orde Baru hingga saat ini yang berpengaruh pada pendidikan masa saat ini? Ya ada sedikit perubahannya di antara seperti ini yang tadi saya bilang. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu bedanya gini. Zaman dulu itu seperti otoriter ya. Iya. Kekerasan, memaksakan. Ya. Tapi kayak berhasil. Anak takjil dengan guru, sopan santunnya ada, lebih takut. Nah sekarang, ya, sekarang itu ada beda dikit. Ya. Nah, dengan adanya aturan-aturan semacam itu yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga anak itu berani sekarang pegang pundak guru, melawan, dan sebagainya. Bahkan sekarang itu apa seperti banyak guru dipolisikan. Gitu. Bapak, terima Iya. kasih. Bapak izin melanjutkan pertanyaan. Ayo, Mang. Nah, bagaimana sih Pak kebijakan SKB 3 Menteri itu dalam pendidikan Islam pada masa Orde Baru? SKB ya. 3 menteri pada zaman Orde Baru seperti Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri ya. Nah, beliau itu ya menunjang atau melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Nah, ini bersatu. Nah, situ meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan fasilitas yang lebih baik, kemudian memperbarui tujuan menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi, sehingga di situ pendidikan itu dengan pendidikan agama maksudnya formal dan pendidikan Islam ya Islam itu sangat sama-sama menunjang ya. Di pesantren diadakannya madrasah aliyah ya, itu semuanya sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan di bidang perekonomian semuanya, dan untuk meningkatkan pendidikan ya, di negara kita di Indonesia semuanya. Izin bertanya lagi, Ayo, Bapak. Mangga. Jadi apa pelajaran yang dapat diambil dari pendidikan pada masa Orde Baru yang berhubungan dengan pada masa pendidikan zaman sekarang ini? Nah, yang diambil terutama ya pada zaman Orde Baru itu, nah dulu itu pernah ada yang namanya PMP pelajarannya, PKN sekarang ya pembahasannya. Nah, dulu itu diterapkan yang namanya P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Nah, terutama itulah yang diterapkan, yang sangat diinikan oleh pemerintah. Kenapa? Setiap orang itu diharuskan untuk menghayati dan mengamalkan P4. Ya. Dengan adanya semacam itu, ya pelajaran itu, orang itu mempunyai sifat semacam, oh toleransi harus ditingkatkan begini, gotong royongnya harus begini. Masing-masing ada kesadaran dengan adanya semacam itu. Sehingga sekarang itu PPKN tidak melibatkan semacam pelajaran yang dulu, agak kurang, agak beda. Kan dulu mah ada sifat gotong royongnya itu sangat kental, masyarakat dulu mah gotong royongnya, terus sifat solidaritasnya dengan tetangga segala macamnya. Sekarang peduli. Dulu ke individu. Iya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sudah terjawab semuanya ya teman-teman.
Ayo mungkin masih ada yang ini kurang lebih. Ya, ayo kita rapihkan semuanya. Jangan terlalu serius. Nanti ada kata saya jangan terlalu serius. Ya Bapak, saya ini ada mau pertanyaan. Ayo. Kan seperti yang Bapak bilang tadi yang dulu pembelajaran seperti sekarang PPKN, gotong royongnya kan semakin menurun. Nah, sebagai Bapak sebagai pekerja tenaga pendidik, setelah Bapak mengetahui bahwa gotong royong itu semakin menurun, Bapak di sekolah masih melaksanakan gotong royong nggak seperti jumat bersih atau sebagainya, atau Bapak menjalankan kurikulum yang ada karena penghapusan gotong royong seandainya ada, Bapak menghapuskan gitu atau tetap melaksanakannya di sekolah? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sampai saat ini tetap saya jalankan ya, yang disebut Jumsih, Jumat bersih. Saya adakan satu Jumsih, kedua juga ada yang namanya tadarusan juga anak-anak. Terus tadarusan sholat duhanya saya terapkan. Nah, setelah itu memang Jumat mah itu istilahnya belajarnya nggak ada ya, lanjut ke senam olahraga gitu. Setelah itu ngebersihin lapangan semuanya tuh. Itulah kegotong royongan anak adat masing-masing. Pak izin bertanya lagi nih, Pak. Iya, sok banget. Menurut Pak Namin sendiri, tanggapan Pak Namin tentang pendidikan masa Orde Baru ini lebih ke arah menguntungkan atau merugikan? Apakah lebih baik Orde Baru, Orde Lama saja Pak dia tetapkan Orde Baru seperti sekarang ini, Pak? Menurut Bapak? Orde Baru maksudnya Orde Baru Ya, jam Soeharto apa Orde Baru yang sekarang? Yang Sekarang modern kan ya, modern. Kalau menurut saya, semua yang nama pendidikan itu ya, sangat menguntungkan. Iya, baik di zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto sama menguntungkan. Tadi orang tidak bisa baca, orang yang buta huruf dan bisa semuanya itu karena kan pendidikan. Nah sekarang juga, ya sekarang zaman modern, gitu ya, itu sangat menguntungkan. Tadinya anak nggak bisa digital segala macamnya, ya komputer laptop dan sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya semacam ini anak bisa mengerti dan mengetahui semua ya, sifat apa modernisasinya meningkat. apalagi kan sekarang ada kemajuan teknologi yang namanya AI, komputer, mahasiswa atau pendidik lebih gampang ya mencari sumber informasi yang ya itu memberikan keuntungannya bisa belajar lagi di rumahnya. Semacam itu. Baik, Pak. Berarti jadi dengan kedua pendidikan pada Orde Baru sampai sekarang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kekurangannya yang tadi saya bilang pada zaman Orde Baru, kekurangannya tadi guru itu ya di nomor 2 dicuekan, kurang diperhatikan. Bapak pernah merasa nggak nomor 2 kan sebagai tenaga pendidik itu pernah merasa nggak? Bukan merasa lagi. Yang namanya di nomor 2 kan dari dulu sampai sekarang saat ini gitu, masih terasa ada sifat di ini kan, apalagi mendengar guru itu ya apa sebutnya sebagai fasilitator dari orang-orang yang bertuan ya, bapaknya pejabat ini sama anaknya begini itu guru rasa prihatin. Bapak pernah nggak menyuarakan suara Bapak sama teman-teman tenaga kerja pendidiknya gitu? Bahwa sesungguhnya kalau kita ini sebagai pendidik juga memiliki hak untuk memberitahu siswa tentang hal-hal yang salah menyimpang. Sangat penting ya, sangat penting. Kalau anak yang menyimpang dan salah, melanggar aturan, sangat penting kita perlu perbaiki semuanya. Kalau kita biarkan, kita bahasa kampung sekerunya itu kita antep, baik, entarnya nggak ada perubahan, lebih parah. Lebih baik kita perbaiki bersama-sama. Kalau dia tidak terima, orang tuanya kita panggil ke sekolah, ya kita rundingkan di sekolah dengan kepala sekolah sama-sama. Mungkin ada cara penyelesaiannya. Jangan sampai ada sifat kekerasan di antara wali murid dengan guru. Tapi mungkin
aja dari pertanyaan Ya, kami, Pak. mungkin maaf ya, sedikit. Barangkali nanti ada yang kurang memuaskan dan masih ada kekurangan. Mumpung kita masih ini, kita perbaiki sekarang. Ayo bareng-bareng. Terima kasih, Pak. Ayo, jangan sampai kita. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar pendidikan dan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Nani, atas informasi-informasi yang diberikan kepada kami dan membantu kami dalam menjalankan tugas kami. Sekian dan terima kasih. Oke, sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Dadah! Jadi kami tadi sudah wawancarai Pak Nameng. dampak pada masa Orde Baru? Oke, salah. Kakak mau nanya dong, kakak mau nanya. Enggak. Oh, kalian dulu gitu.